Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan Syariah. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang clearing dan pajak dalam bentuk video sebagai syarat kelulusan mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Prayoga dengan NIM 200803102005. Akan menjelaskan materi tentang clearing dan pajak. Adapun sub-sub materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian clearing, yang kedua sistem clearing, yang ketiga peserta clearing, yang keempat pencatatan transaksi clearing, dan akuntansi pajak. Pengertian clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen clearing, dan formulir clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah bank melalui clearing. Beberapa bentuk warkat adalah cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit dan nota kredit. Lalu dokumen clearing. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan adalah daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Lalu formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing, meliputi neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan oleh peserta clearing, dan biliet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Lalu sistem clearing. Ada 4 sistem penyelenggaraan clearing. Yang pertama, sistem manual. Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Sistem yang kedua ada sistem semi-otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedang pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga ada sistem otomasi, adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang terakhir ada sistem elektronik. Sistem elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada penerima. Selanjutnya ada peserta clearing. Ada 2 peserta clearing. Yang pertama, peserta langsung. Peserta langsung adalah bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan juga dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau PT Trans Warkat sebagai perantara. Lalu ada peserta yang kedua, yaitu peserta tidak langsung. Adalah bank yang belum terdaftar sebagai para peserta clearing, akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar. Selanjutnya ada contoh kasus transaksi clearing. Pada 20 Maret 2020, Jack dari nasabah Bank A di Jakarta sudah berhasil melakukan penarikan cek sebesar 30 juta rupiah, lalu ditambah dengan cek sebesar 25 juta rupiah untuk membayarnya pada Pak Luhut, yaitu seorang nasabah dari Bank B di Jakarta. Pada saat itu juga, di tanggal 20 Maret 2020, Bank B menerima biliet giro dari Ibu Nur sebagai nasabah giro untuk keuntungannya dari Pak Ardi dari nasabah giro Bank A di Jakarta sebanyak 20 juta rupiah. Berikut pencatatan jumlah transaksi di Bank B. Transaksi pertama, mencatat clearing pertama. RAL clearing pada debit sebesar 55 juta rupiah. Lalu ada transaksi pertama mencatat clearing kedua, kredit rekening RAL clearing sebesar 55 juta rupiah. Giro Bank Indonesia pada giro Pak Luhut sebesar 55 juta rupiah. Lalu ada transaksi kedua mencatat clearing pertama.
Giro Nur pada Giro Bank Indonesia sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya ada pencatatan jurnal transaksi di Bank A. Transaksi pertama mencetak clearing kedua, Giro Jack pada Giro Bank Indonesia sebesar 55 juta rupiah. Lalu transaksi kedua mencatat clearing kedua, Giro Ardi pada Giro Bank Indonesia sebesar 20 juta rupiah. Submateri selanjutnya adalah akuntansi pajak. Beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Objek yang pertama, penerimaan bonus Giro Wadiah oleh nasabah Giro Wadiah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 Giro sebesar 20% dari bunga dari bonus yang diterima nasabah. Objek kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah Giro Mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tabungan. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Objek ketiga, penghasilan yang diterima bank syariah dikenakan pajak penghasilan 21 perorangan, dikenakan pajak 10%. Objek keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan pajak penghasilan 21 badan. Dan objek terakhir, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dividen. Lalu ada contoh kasus transaksi akuntansi pajak. Tanggal 30 Oktober 20XA dibayar bonus Giro Wadiah pada rekening Thorik Muhammad Ridho, nasabah Giro Wadiah BMS sebesar Rp100.000. BMS memotong pajak 20% pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Giro. Tanggal 30 Oktober 20XA dibayar bagi hasil ke rekening Ursila Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar Rp60.000 dan dipotong 20% pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tabungan. Tanggal 1 November 20XA dibayar gaji Hania pegawai BMS sebesar Rp3 juta, potong pajak sebesar 10%. Gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah Thorikullah. Tanggal 1 November 20XA dibayar PPh 25 cicilan pajak sebesar Rp15 juta. Tanggal 1 November dibayar dividen kepada Juro Rahmadi, salah seorang pemegang saham sebesar Rp20 juta dan dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Juro Rahmadi. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Berikut pencatatan jurnal transaksi akuntansi pajak. Tanggal 30 Oktober, beban bonus Giro Wadiah pada rekening Giro Wadiah atas nama Thorik sebesar Rp100.000 dipotong titipan kas negara pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Giro sebesar Rp20.000. Tanggal 30 Oktober, hak pihak ketiga atas bagi hasil pada tabungan mudharabah atas nama Mursila sebesar Rp60.000. Tabungan mudharabah atas nama Mursila pada titipan kas negara pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tabungan sebesar Rp12.000. Pada tanggal 1 November, biaya gaji pada tabungan mudharabah atas nama Hania sebesar Rp3 juta dipotong titipan kas negara pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp300.000. Selanjutnya, tanggal 1 November, biaya pajak pada titipan kas negara pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 1 November, dividen pada tabungan mudharabah atas nama Juro Rahmadi sebesar Rp20 juta dipotong titipan kas negara pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dividen sebesar Rp4 juta. Pada tanggal 5 November, rupa-rupa titipan kas negara pada Bank Indonesia sebesar Rp256.610.000. Sekian penjelasan materi tentang clearing dan pajak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.